Contohnya yang kemarin baru terjadi itu, antum yang keberuduk keberuduk. Acara Hol Wali Songo kemarin anak 2 bulan 3 bulan sebelumnya anak sudah tahu. Anak dengar saja terus diundang ya hadir. Ya antum tahunya mungkin beberapa hari sebelumnya diundang hadir. Mungkin nggak tahu katakanlah latar belakangnya Hol Wali Songo itu apa. Oh, nggak tahu. Atau mungkin motifnya apa, nggak tahu. Penceramahnya siapa, kan nggak tahu. Kalau penceramahnya saya kira kemarin itu yang saya mendengar itu Imaduddin katanya. Awalnya sih kayaknya memang Kiai Imad. Antum tahu Kiai Imad itu siapa? Nggak tahu. Nggak pernah dengar-dengar nggak? Oh iya, saya tahunya beliau ini menggugat tentang habaib, nasab habaib. Balawi. Tahunya cuma gitu saja ya? Iya. Ya pernah mendengarkannya sih. Terus respon antum ke golongan mereka itu gimana sebelum acara ini? Apa ya? Mereka diantaranya yang pernah saya lihat itu hanya memakai apa ya? Manuskrip ya, tulisan manuskrip. Kitab Sajarah Mubarak. Kitab yang ada ya, iya. Penulis-penulis tentang nasab. Dan penulisan nasab ini mungkin per daerah tidak sama ya, atau per negara tidak sama. Nah, untuk kalau hanya memakai manuskrip untuk membuktikan Balawi, saya kira secara ilmiah pun masih kurang. Seharusnya dengan bukti-bukti yang keberadaan dari orang tersebut atau yang lain, bukti-bukti yang lain yang bisa menuju kepada Balawi sendiri. Sekilas seperti itu ya. Sekilas seperti itu. Cuman saya tidak mengikuti terlalu panjang karena memang ya kesibukan terus ya saya sendiri apa ya, nggak ada gunanya ya. Ya ada sih, cuman apa ya, gimana orang mengandalkan keturunan ini ya. Oh iya. Mengandalkan keturunan ini kurang baik ya. Saya kira bukan potensi. Potensi untuk apa? Potensi dari diri kita, bukan menunjukkan potensi kita. Jadi dia menunjukkan saya anaknya sebulan. Itu diantaranya. Dan yang terlihat bukan dirinya sebetulnya, nasab itu sendiri. Jadi sebenarnya nasab itu, katakan nasab habaib lah ya. Itu kan beda antara saya bangga menjadi nasab yang baik, saya bangga menjadi nasab katakanlah kalau Ba'alawi dari Zuriyah. Dengan bangga itu boleh enggak, Beb? Kalau bangga mungkin kalau saya sendiri loh ya, pribadi kurang pas ya. Misalkan memang saya ini betul-betul habaib, ya bersyukur. Cuman bersyukur di sini berat, bukan hanya bersyukur karena dirinya habaib terus tidak memulai dirinya dengan baik, dengan bagaimana bersyukur yang sebenarnya. Jadi bangga itu termasuk syukur enggak, Beb? Saya kira bangga ini harus hati-hati. Kalau enggak bisa memegang bangga ini bisa lari ke sombong. Bisa bangga-banggaan. Tapi yang tidak boleh itu kan tafakhur. Tafakhur itu kan bangga-banggaan yang tidak boleh. Iya. Tapi kalau bangga dalam artian bersyukur kan kayaknya Kanjeng Nabi sendiri kan bangga dengan nasabnya. Sampai mengatakan saya ini dipilih dari Allah, telah memilih dari Bani apa itu? Yang terbaik dari keturunan yang terbaik, dan saya dipilih dari keturunan Bani Hasyim. Itu kan pernyataan syukur atau pernyataan bangga, tapi tidak bangga-banggaan.
Saya kira itu masih banyak bersyukurnya itu. Syukur ya. Iya, daripada bangga. Saya kira harusnya bersyukur ya. Bersyukur Kalau saja untuk lah kita ya. loh ya, kalau untuk Nabi mungkin karena beliau kan orang maksum. Artinya mengatakan bangga beliau sangat Pantas lah berpotensi ya. dan itu adalah, dan beliau memang orang yang tidak seperti kita, tidak dituntun oleh Tuhan secara langsung. Beliau kan dituntun oleh Tuhan secara langsung. Artinya kalau salah akan ditegur oleh Allah. Saya pernah sempat membedakan antara syukur, bangga, dan bangga-banggaan. Syukur itu wajib, bangga itu normal, bangga-banggaan itu yang tidak boleh. Memang ini agak apa ya? Agak sulit ya. Saya lebih memilih enak bersyukur lah. Bersyukur ini pun konsekuensi daripada bersyukur ya perbuatannya yang betul-betul menampakkan bahwa dirinya ini mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pada dirinya. Cuma BB ini pandangan saya ya. Saya itu Habib itu ya, menjadi dzurriyyah itu, syukur itu menurut saya wajib, bangga itu menurut saya enggak apa-apa, normal, asalkan tidak sampai bangga-banggaan. Dan itu saya pernah mendapatkan dari guru juga, bukan habaib. Nah, itu tentang makolahnya Imam Syafi'i itu yang mengatakan ya ahla baiti Rasulullah hubbukum fardum minallahi fil Qur'ani anzalah. Itu di situ ada yakfikum min azimil fakhri annakum malam yasil alaikum la sholata lahu. Itu ada kata-kata bangga, itulah cukup menjadi kebanggaan bagi kalian. Ahlul bait ya. Karena barang siapa yang tidak menyambung pada kalian atau tidak membaca sholawat kepada kalian, maka sholatnya tidak dianggap sah. Itu ditafsirkan dalam tahiyat akhir. Jika tidak membaca sholawat kepada ahli bait, kan sholatnya tidak sah. Indah Syafi'i itu. Jadi di situ ada kata-kata fakhr di situ. Bangga lah. Patut bangga. Gitu. Jadi bangga nggak boleh. Bangga itu boleh. Menurut saya, karena mengambil dari satu dari hadis Nabi, dua dari makalah Imam Syafi'i. Sekedar bangga tapi. Ya mungkin orang-orang yang sudah mampu ya. Oh iya. Kalau saya sendiri mungkin lebih berusaha untuk bersyukur ya. Karena saja, ya. Apa ya? Saya masih bersyukur ini saja saya masih belum masuk lah Mas. Karena bersyukur ini harus betul-betul menjadi orang yang amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Iman, terus wa amilus sholihat, terus wa tawasau bil haqqi ya, terus dia betul-betul memilih yang hak, yang paling terakhir sahabat. Nah, saya kayaknya amanunya ini masih belum ya amanu, cuman amanu ini kan bertingkat-tingkat. Artinya saya masih belum tingkatan yang seperti para wali-wali itulah. Jadi menurut antum, karena ini insya Allah nanti juga dilihat banyak orang gitu ya. Jadi untuk habaib atau untuk dzurriyyah, baik yang dikatakan syarif, sayyid atau habaib, sesuai mereka ingin mengatakan apa, intinya kan dzurriyyah Nabi. Jadi menurut antum itu lebih baik bersyukur saja daripada bangga. Apalagi bangga-banggaan tidak. Apalagi bangga-banggaan. Apalagi apa ya? Sebetulnya kalau saya pribadi loh ini ya Pak Sadia. Dulu ketika saya itu tahu bahwa saya ini dzurriyyah, ini mungkin kelas 2 aliyah ya. Saya masih belum paham betul tentang agama. Saya dari sekolahan umum, bukan dari pondokan. Ya pernah mondok sekolahnya aliyah. Itu saya memang yang saya rasakan ketidaklayakan saja. Ketidaklayakan akan menjadi dzurriyyah karena perbuatannya masih jauh dari apa yang telah kubaca daripada para ahlul bait yang terdahulu. Terus secara pribadi apa ya? Saya dulu itu lebih condong, andaikan saya itu tahu saya ini dzurriyyah, lebih baik saya sembunyikan.
karena ketidaktahuan saya, terus di daerah kami ini sangat ya maklum orang Madura ya, mereka sangat mengakui kepada Duriyah saat itu. Kalau saat ini kan sudah mulai pecah ini, terjadi fenomena yang luar biasa. Nah ini saya lebih baik menyembunyikan. Bahkan ada beberapa orang yang datang ke saya yang tidak terkenal habaib ya, atau tidak terkenal sayyid atau syarif, datang untuk minta diakui, ya saya jawab seperti itu. Andaikan saya tahu mulai kecil saya ini akan terkenal seperti ini, saya lebih baik menyembunyikan. Apalagi setelah ini, setelah saya dewasa ini, ketika membaca yang saya pernah baca itu putra dari Imam Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ketika beliau sholat terus tidak ada apa, rumahnya terbakar, terus tidak tahu tentang terbakarnya rumah. Oh, ya apa yang mau mengaku Duriyah? Seharusnya saya ini sholatnya semaput atau enggak langsung mati. Nah, saya saja untuk gemeter atau untuk pucat tidak bisa. Ini tidak ingat sudah kalau di sekitarnya itu. Nah, kalau saya sholat tuh malam ada klotek sedikit wis dikira hantu misalnya. Saking tidak khusyuknya. Nah, di situ secara pribadi loh ya. Saya andaikan ya, kan sekarang ini fenomenanya habaib ini kan bukan Habib, bahkan lebih parah yaitu Yahudi. Ya. Yang saya dengar kemarin itu kan saya ini Yahudi. Ya mungkin lah ya saya dikatakan Yahudi ya, walaupun saya jengkel karena saya tidak tahu betul ya. Saya perlu mempertanyakan itu, apakah saya betul-betul Yahudi atau enggak, iya kan? Nah, terus termasuk anti Belanda katanya. Ya memang kalau perbuatan saya bobrok, iya. Tetapi apakah orang-orang yang ingin mengaku sayyid itu sudah selevel, sudah bisa mengikuti mbah-mbahnya? Silahkan saya diambil. Silahkan mereka mengaku sayyid. Kami dituduh itu oke, sangat oke sekali. Tidak apa-apa. Toh pada akhirnya kelak ya di akhirat nanti. Karena saya kira urusan nasab ini mungkin apa ya? Kalau secara dunia mungkin per negara, atau secara pribadi ya dirinya yang tahu. Dia yakin enggak? Dia mau meyakini enggak tentang hal itu? Kalau kami sudah diragukan ya silahkan diragukan. Atau kami dicap Yahudi silahkan. Tetapi kami pun juga bisa nanti untuk mempelajari hal itu. Untuk masalah Yahudinya loh ya. Kalau masalah Jurianya terserah mereka. Mereka mau mengakui iya atau tidak iya. Kalau saya sendiri pernah membaca yang lain, enggak. Kami termasuk masih tergolong yang diakui oleh dunia narkoba internasional semua ya. Ya termasuk ada yang mengakui bahwa kami ini seorang Duriyah. Walaupun itu artinya kami kalau saya pribadi ya, itu saya tidak mengandalkan itu untuk urusan akhiratnya. Andaikan nanti di akhirat itu adalah iya untuk kami, untuk saya atau mereka para habaib, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita sudah hati-hati mulai saat ini. Jadi untuk fenomena terjadinya polemik nasab ini sebenarnya yang antum titik beratkan itu ini ke habaib sendiri atau ke para pembenci habaib atau kepada umat efek negatifnya ini? Kalau saat ini kalau saya lihat itu ya bisa berefek kepada para habaib lah yang ada di Indonesia, karena tuduhan yang terlahir itu tadi yaitu tentang Yahudi, dan saat ini juga negara Palestina sedang dihancurkan oleh Yahudi ya. Itu butuh pembuktian yang betul-betul itu. Tidak hanya tes DNA, dan saya pernah mendengar dari teman ya, tapi saya tidak menyelidiki sendiri, bahwa pembuatan DNA ini Yahudi yang membuat. Yang menciptakan DNA itu Yahudi. Ada yang teman saya itu mengatakan mereka yang membuat itu untuk mengetahui kelompok-kelompok Yahudi mereka. Andaikan kami adalah kelompok Yahudi, tentunya kami ini sudah punya kelompok. Karena saya tahu yang saya tahu itu Yahudi itu kuat persatuannya. Sebagaimana yang kita tahu saat ini. Iya.
Tapi selama ini kok tidak ada catatan bahwa kami ini apa? Yahudi lah. Mulai dari ayah saya, mbah saya mungkin ya. Ya kan secara umum, Beb, kalau secara umum ya, itu keluar dari mereka yang sangat yakin bahwa Habaib itu gen Yahudi, bahkan antek Belanda, penjajah yang meneruskan Belanda, seperti kata Ki Abbas kemarin, bahwa Habaib itu adalah penerus Belanda kan, antek Belanda ingin menjajah Indonesia dengan mereka mengatakan perampok kuburan, bahkan perampok kota dengan mengatasnamakan hall itu dengan kota, hall Malang, hall Gresik, hall Solo, itu kan mereka keberatan karena mengatakan tidak layak lah untuk mengatasnamakan kota, dan mereka mengatakan perampok itu. Itu hanya intrik-intrik untuk meyakinkan umat bahwasanya Habaib itu bukan Duriyah. Dan itu sedikit banyak orang-orang yang tidak tahu ya, orang yang memang tidak kenal Habaib atau mungkin tidak katakanlah ilmu agamanya berkurang ya, nggak ada ya, itu percaya, banyak yang percaya memang. Ya sudah, katakanlah itu kan kata antum nggak begitu pengaruh juga ya, Habaib nggak apa-apa. Lalu untuk setelah kejadian kemarin, oh ini belum kejadiannya, antum dapat undangan. Nah iya, saya ini dapat undangan. Kalau memang mereka ini tidak suka kepada Habaib, kenapa mengundang saya? Itu yang satu ya. Pertanyaannya antum iya. ya. Seharusnya tidak usah diundang. Lalu kenapa antum kok hadir? Ya karena diundang. Oh, gitu Masa ya. ada orang Muslim mengundang tidak mau datang? Ya harus datang. Apalagi tetangga. Ya. Terus di situ itu acaranya memang banyak santri ya, banyak santri yang hadir dan mereka duduk dengan nyaman. Dan saya memang tidak ada yang menyambutnya. Mungkin karena mereka tahu kalau saya ini Habaib ya. Iya, nggak disambut ya. Dodok-dodok saya ini. Ya. Seharusnya ya kalau mau mengundang ya, apalagi seorang sayyid dan syarif yang mengundang ini, karena seharusnya ya bagaimana, walaupun kami di situ akan dihujat atau akan dikata-katain, entah mereka benar atau enggak saya tidak tahu ya, karena memang sejarah itu sangat banyak sekali. Ya. Terserah mereka mau meyakini benar atau tidak. Yang pasti untuk saya pribadi ya saya tidak tahu kebenarannya. Yang selama ini saya menganggap Duriyah, mungkin saat ini ya tidak begitu Duriyah atau apa, karena memang belum pasti semua. Semuanya tidak ada kepastian. Iya. Ya itu. Cuman selama ini, selama saya hidup, ya kali ini yang ada rincu masalah Habaib di Indonesia maksudnya. Walaupun memang sebelum ini banyak sekali golongan para kiai itu memang berjalur kepada para wali songo. Ya, saya bukan tidak mempercayai itu. Kalau dilihat dari kemampuan mereka ya, itu memang bisa jadi. Tetapi hendaknya kan saya tidak tahu. Yang tahu ya pribadi-pribadi dan atau keluarga mereka. Dan saya kira masalah Duriyah ini apa ya? Kalau saya pribadi sih agak riskan untuk membahas hal itu. Karena apa ya, masa mau ngaku ini, mau ngaku itu, apa olehnya? Kalau memang tidak ada kemampuan untuk menjadi orang yang bisa membawa apa namanya uswah atau contoh perilaku yang sesuai dengan Rasulullah, ya bisa berbalik arah nanti. Ya kan, memang orang mencari silsilah itu kan ya tujuannya seperti hadis yang mungkin itu yang pernah kita dengar, a'rifu ansabakum matasilu ila arhamikum, atau ada lafaz lain i'lamu ya, belajarlah atau ketahuilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa sampai atau mengenali kerabat-kerabat kalian. Di situ banyak hikmah-hikmahnya. Tapi kalau masalah ini kayaknya bukan hanya untuk mencari kerabat, tapi mereka mengumpulkan keluarga,
membanggakan keluarganya mereka, di sisi lain mereka menghujat bahkan membatalkan keluarga yang lain. Ini yang kurang pas kan. Terus kami ini lahir di zaman ini loh ya. Artinya tidak tahu ya apa keturunan kami ke atas. Ya oke lah, itu adalah takdir bagi kami. Bahkan saat ini kalian menghujat kami pun juga takdir bagi kami. Saya terima semuanya dengan alhamdulillah lah ya. Memang ini takdir saya. Cuman ya salah apa saya? Saya salah apa dengan hal itu? Atau saya tidak pernah ngata-ngatain mereka. Walaupun ada sebagian mungkin beberapa Habib yang keras kepada mereka, itu ya urusannya seharusnya sama mereka lah. Jangan kepada Habib yang lain se-Indonesia. Ini rincu ini. Atau nanti kalau ada kiai satu salah, semuanya salah kiai. Tidak begitu. Iya. Kami lahir ya di Indonesia. Terus yang paling pedes itu apa ya? Usir para habaib. Ya, itu banyak itu. Mereka walaupun di sini kemarin nggak diusir. Di video lain kan banyak mereka untuk mengusir, bahkan habisi para habaib. Artinya mereka, nah ini kan bisa kalau ada orang tidak sadar dengan dan meyakini mereka, bisa kami menjadi korban. Artinya kami akan bisa diusir dari daerah, atau bisa dimusuhi, atau bisa ya yang lain-lain. Tapi kalau hal itu memang harus terjadi bagi kami, tidak apa-apa juga kalau memang harus terjadi. Tapi kami tetap harus menghadapinya dengan apa ya? Ya dengan kesadaran yang penuh. Kalau mereka menyerang ya kami akan menangkis. Kalau dengan secara fisik, insya Allah semoga dan insya Allah amin ya. Ya mereka itu ya katakanlah memang luar biasa sekarang, tapi di media cuma di bawah enggak begitu. Ya kemarin aja kalau dihitung itu yang hadir ada 1.000. Kalau sama santrinya mungkin ada. Ya kalau sama santrinya ada. Kalau yang hadir dari luar kayaknya antara 300, 500 itu kayak kalau lihat di drone itu kayaknya enggak ada. Enggak begitu banyak kalau dari enggak tahu kalau ya, tapi memang agak ke belakang sih. Apanya? Enggak, karena saya teman-teman ada juga yang di belakang gitu. Bahkan itu kepolisian yang dari Polres itu selalu kontak-kontak sama saya. Itu bilang di belakang ya, bahkan di belakang ibu-ibu, cuma ya mengatakan ya memang enggak banyak lah gitu. Enggak banyak. Yang di depan memang santri-santri. Terus kalau memang orang Yaman ini adalah antek-antek Belanda ya, kan di situ mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari membela. Ya. Saya kira secara logis menurut diri saya pribadi loh ya. Andai kan saya ada tahu, anggap saya orang Indonesia ya. Iya. Terus ada antek-antek Belanda. Terus. Saya kira mungkin saya tidak akan membelanya, karena antek Belanda ini pasti sudah sekelompok Belanda. Anehnya Mbah Hasyim yang seukuran Mbah Hasyim ya. Ya Hasyim Asy'ari itu kan alama juga seorang aulia mungkin insya Allah ya. Saya tidak paham ya, karena memang bukan wali. Nah ini kok bisa mengakui, bisa membela para habaib. Yang kedua Gus Dur yang mengatakan beliau wali yang ke-10 atau apa ya. Saya kira Gus Dur tahu bagaimana kalau memang antek-antek Belanda, bagaimana kok malah membiarkan? Seharusnya memang harus mengusir. Kenapa? Karena berbahaya bagi bangsa Indonesia. Seandainya itu yang terjadi kan mungkin kami tidak ada di sini. Itu kenapa Bayi Hasyim kok sampai membela habaib atau membela orang-orang Yaman inilah. Ya orang NU sendiri bahkan kemarin yang diterangkan oleh Kiai Zulfa Mustafa kemarin di hall Malang kemarin mengatakan, Gus Dur sendiri mengatakan bahwa habaib NU dan zuriyah atau habaib itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan diibaratkan dengan beduk dan adzan. Beduk itu ya, di masjid itu. Itu antara keduanya sama-sama menjadi panggilan untuk mengerjakan sholat. Jadi fungsinya sama, walaupun suaranya tidak sama. Bisa diartikan seperti itu. Atau bisa diartikan kalau sudah beduk, lalu pasti akan ada adzan. Kalau dulu, walaupun nggak ada adzannya, pas nggak ada nggak ada speakernya, kan tetap beduk langsung adzan. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Dan itu ulama-ulama
Mulai zaman dulu kan begitu. Dan sampai sekarang ulama-ulama NU, PBNU semua kan sama satu suara, tetap mencintai, percaya kepada habaib, menghormati. Ya kelompok-kelompok mereka ini kok Ya, bisa dengan cek bencinya, PD-nya itu. cek bencinya. Cek bencinya kan heran. Bahkan siapapun yang membela habaib, walaupun kiai-kiai besar, langsung mereka menyerang. Bahkan dikatakan kurang alim, mengantuk, kurang kitabnya, kurang referensi. Itu yang mereka katakan. Jadi kok datang-datang sebegitu hebatnya mereka. Ya umat lah biar menilai sendiri. Menilai sendiri. Kan kita cuma terus kalau para habaib ini dikatakan apa ya? Meminta uang lah ya. Kalau saya pribadi sih ya kayaknya ya pernah. Cuman lihat-lihat lah. Kalau saya tidak mengandalkan habaibnya loh. Kalau minta uang misalkan, ya saya mengandalkan teman. Karena kenal. Kalau kami diundang terus disalin ya, ini kan urusan mereka. Mau nyalin ya, enggak iya. Toh saya di situ juga hadir. Ya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tadi kasih tempat duduk juga saya datang. Enggak lari, enggak, walaupun saya sudah dibilang seperti itu. Ya saya sempat kepikiran sih, ini kalau dikeroyok bahaya ini. Bisa mati ini. Oh kayak gitu ya. Dan itu ada di depan pentas juga. Saya ada di itu pintu masuk pondok. Pintu masuk pondok laki-laki. Ya depannya pentas, agak ke utara sedikit. Ya, sampai selesai itu. Sampai selesai saya berdiri, kalau nengkong lesok berdiri, duduk lagi sampai pulang. Dikasih minum? Oh enggak, kalau makan ya saya dikasih makan itu, tapi memang undangan yang lain menyuruh saya makan, akhirnya saya ikut makan. Kalau minum di tempat duduk ya enggak bisa, cuman rokok bawah. Enggak ada kursinya ya? Enggak ada kursinya. Jadi, ya minimal kayak tahlil itu loh di, kalau ngundang itu di, ya ada tempat duduk. Apalagi acaranya kan panjang, acara panjang, undang nggak disambut. Lalu disambut ya disambut oleh para undangan kayaknya. Dan santri lah mungkin. Kalau ada yang salaman itu kayaknya kan agak ada saya. Tapi secara khusus nggak ada tempat memang ya? Secara khusus ada tempat, cuma sudah full. Seharusnya santri itu bisa ngalah seharusnya. Oh banyak santri. Ya santri bisa ngalah atau bagaimana lah, panitia seharusnya bisa mengatur itu. Ya. Tapi dengan bukan kami ingin dihormati, enggak. Kami pun siap duduk di belakang. Kami pun sama seandainya ada tempat duduk, saya enggak akan duduk di depan. Saya akan duduk di belakang. Sebagaimana para orang-orang kampung sana mendapatkan undangan lah. Iya, biasanya kalau undangan kan memang tempatnya disediakan. Iya. Ya banyak habaib yang lain pun yang juga hadir, yang karena dapat undangan, itu kan ada di samping-samping pentas, ada di belakang pentas, yang memang nggak ada yang mengarahkan, bahkan yang menyapa pun nggak ada. Tapi beliau ya masih bertahan sehingga sampai acara selesai. Enggak, itu setelah ada caci maki itu ya pulang ya, karena gimana lagi ya. Saya sempet sih kepikiran pulang, cuman nggak apa-apa saya gitu. Mau saya diundang ya. Saya berusaha untuk bersabar. Ya cuman itu aja yang kalau di acara itu ya mereka mengaku sayyid, tapi kayaknya malah bisa jauh itu. Ya kalau memang santri mereka dan alumni mereka, alumni pondok itu ya mungkin nggak masalah ya. Cuman memang banyak diantara ada tetangga saya juga duduk di pinggir-pinggir tembok itu di apa namanya, pagar-pagar pondok itu. Karena memang ya di depan full, cuman kan seharusnya memang bukan apa ya, seharusnya memang ditata rapi lah, selayaknya seorang yang diundang. Tapi itu ya, antum bisa lihat ke pentas ya. Oh bisa. Di sekitar di atas pentas itu antum kenal semua enggak? Oh enggak kenal semua. Sebagian kenal enggak? Ada sebagian yang kenal. Tidak semua. Ya ini sudah selesai, acara sudah selesai. Kalau Ana bilang dampak ke umat itu seperti apa, saya gambarkan ya, yang terpengaruh itu hanya orang-orang yang tidak mengerti ya.
orang tidak mengerti, lalu oleh mereka disodori berita-berita seperti itu, ada yang terpengaruh. Apalagi orang yang tidak aktif di media ya. Kiai pun kalau nggak aktif di media banyak yang terpengaruh. Cuma secara keseluruhan kalau kita lihat haul kemarin, besoknya di Malang itu, kalau kita lihat malah 2 sampai 3 kali lipat daripada tahun yang kemarin. Parkir saya itu di Imamen. Iya. Parkir saya itu Beb ada di tren. Di depan tren itu. Dari selatan sebenarnya sudah nggak ada, cuma saya ada satu space ya, langsung saya masuki. Soalnya seharusnya itu di selatannya tren itu. Berarti berapa kilo dari pusat tempat hall? Itu udah masuk ke ke alun-alun, baru perempatan alun-alun itu sudah nggak bisa merangsak lagi. Kalau tahun yang kemarin bisa di depan Ramayana, di alun-alun paling utara. Sekarang alun-alun paling selatan sudah nggak bisa. Itu baru jam berapa? Jam 8 itu. Jam 9, jam 10 sudah oleh panitia suruh keluar semua. Jadi banyak yang di selatannya alun-alun banyak. Dan setelah dilihat di drone, wah ini kalau 2-3 kali lipat daripada tahun yang kemarin lebih. Jadi dampak secara umumnya ini menambah semangat para muhibbin umat Islam. Cuma ada yang mereka memang orang-orang yang tidak paham dan juga mungkin tidak pernah ke hall habaib, yang mereka ikut. Nah ini yang kita sayangkan juga, ada kiai-kiai, ada yang itu ya sebenarnya tidak apa-apa, cuma kita, kata kiai saya, kata Gus saya, itu tidak apa-apa, cuma kalau memang ingin berjuang yaitu medannya dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Kalau menolak, memboikot tidak boleh. Memang kemarin ikuti prosedurnya, kita lapor ke ini, hanya selesai. Ada acara seluruh sana anak nggak kita. Jadi apa ya, kemarin itu kan istilahnya Kiai Abbas ini menyatakan bahwa dulu dimudahkan untuk menjadi warga WNI. Nah sekarang ini lain lagi. Kalau setelah acara ini ya sudah selesai, antum sendiri di kalangan di sekolah dengan guru-guru atau dengan tetangga-tetangga, antum nggak sering-sering ngopi-ngopi juga. Ya. Gimana tanggapan orang-orang? Sebagian membela, sebagian ya diem, tidak ikut bicara. Kalau untuk menyerang kami sementara tidak ada ya, malah yang membela yang banyak. Karena memang saya guyonannya begini, tidak usah bilang Habib, saya Yahudi, saya bilang itu. Mereka tertawa. Ya ada yang dari kalangan kiai, ada yang dari kalangan kiai ya, itu yang membawa silsilah mereka yang sampai kepada Rasulullah. Ya enggak, saya enggak marah, ya enggak apa-apa. Wong itu hak-hak mereka. Beb, apa itu katakanlah untuk pesan untuk terutama mungkin yang di sekitar Kabupaten Malang sini untuk menyikapi hal ini? Saya kira mungkin untuk menanggapi hal ini apa ya, jangan terlalu membenci berlebihan. Kalau memang sudah tidak diakui seperti kami tidak diakui habaib ya tidak apa-apa. Itu golongan mereka yang tidak mau mengakui kami, tidak masalah. Karena di kami pun juga punya referensi dan manuskrip. Iya saling menghormati lah. Tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada masalah dengan satu habaib, selesaikan dengan 2 itu saja. Jangan kemana-mana. Artinya tidak usah membawa yang lain. Kalau untuk yang muhibbin yang memang selama ini katakanlah memang sudah punya guru habaib juga, apa itu silsilah keilmuannya juga dari habaib, kan sebagian ada yang penolakannya sangat frontal, ada yang biasa-biasa saja, bahkan juga ikut mencaci seumpamanya. Itu baiknya kita sebagai umat, katakanlah sebagai pecinta para habaib, itu harus gimana? Ya harus pertama betul-betul mempelajari tentang habaibnya, tentang
manuskrip juga, bisa secara ilmiah tentang keberadaannya yang betul-betul itu ya, yang pertama harus kita pelajari. Terus yang kedua, tunjukkan akhlaknya kepada Rasulullah. Kalau memang ada habaib yang artinya keluar dari perintah-perintah Nabi, ya ditegur dengan yang baik, atau tegas pun bisa. Kalau memang harus seperti itu, tegas ini pun artinya tidak sampai jotos lah, enggak. Karena kita pun ya, kita tangga itu kan kita kadang ada yang nakal, ada yang begini. Kita jarang untuk menegur mereka secara tegas. Mungkin secara, ya seperti itu seharusnya. Walaupun kepada habaib. Karena tidak semua habaib ini paham tentang agama secara mendalam. Mereka lahir dari kecil dan tergantung daerah dan pendidikannya. Kadang mereka juga, kayak saya sendiri dulu, saya mengenal saya ini Sayyid atau Habib ya, itu saya kelas 2 aliyah. Baru saya mempelajari bagaimana sebetulnya. Saya sempat, masa iya sih? Karena memang kan mulai dari kecil, tidak tahu. Dan tidak semua habaib itu ilmunya akan sama-sama tinggi, tidak mungkin itu. Mereka sebagaimana manusia biasa, sebagaimana yang lain. Apalagi sekarang ya, sebagaimana yang lain. Memang sebagaimana yang lain, manusia sebagaimana yang lain. Lahir, besar, dan perkembangan itu berbeda-beda, pasti berbeda. Walaupun di kalangan yang lain pun juga begitu. Walaupun yang mengaku Sayyid dan Syarif pun yang saat ini tidak semuanya ahli. Mereka pasti banyak yang tidak tahu juga. Sama saya kira itu. Perlu belajar. Bila ada yang salah, yang tegur secara langsung. Secara langsung ini maksudnya secara pribadi. Negur di depan umum ini kan sebetulnya kurang baik ya, nggak tepat. Ya kalau sampai kayak kemarin itu kan, kalau sampai terjadi orang betul-betul meyakini kami Yahudi atau kami orang jahat, ya bisa kami menjadi korban. Kan seperti itu Mas Adi. Iya. Karena mereka nyuruh mengusir. Kalau kami tidak baik suruh mengusir. Dikira kami ini tidak berusaha baik. Semua orang yang ingin baik. Saya kira seperti itu. Ya mesti ada lah orang itu emosional atau apa. Namanya manusia, bukan malaikat. Keimanan dan akhlak itu yang harus keimanan yang melahirkan akhlak itu yang harus kita kuatkan. Artinya keislaman kita lah. Karena yang saya lihat itu, kalau dari sejarah yang saya ketahui secara pribadi, itu memang Nabi ini kalau perang mungkin memang sangat harus. Artinya sudah dijauhi peperangan itu, tapi kalau nggak bisa ya tetap perang. Dan seperti itu. Tidak langsung mengajak perang, saya kira seperti itu. Dan mereka pun, dan Nabi pun ketika ada di Mekah, ya memang dihujat. Ya saya kemarin itu, walaupun saya bukan Duriyah ya, kayak gini dihujat ya. Ya saya cuma ingat Nabi ini berat ada di Mekah. Dihujat. Ya saya tidak peduli mereka sebetulnya. Cuman kayak gini kalau dihujat. Karena saya nggak tahu kalau akan terjadi seperti itu. Karena acaranya kan haul. Haul ini kan seharusnya ya menceritakan Wali Songo. Seharusnya begitu. Kalau memang harus fenomena yang dikeluarkan ya secara baik biasanya. Yang bijaksana lah. Tetapi walaupun kami seandainya memang bukan Duriyah ya, anggap menurut mereka adalah Yahudi. Terus kami memang beriman sejak dulu. Masa harus diusir kan? Atau tidak diakui sebagai Islam, karena itu kan tidak. Nah berarti kan di sini kemarin beliau juga mengatakan bahwa apakah saya salah kalau saya mengatakan sama gen Madura, gen Jawa? Sama sekali tidak salah. Tetapi kata-kata yang beberapa hal itu dia mengatakan usir. Nah, begini, nah itu kan berbahaya. Kata-kata itu berbahaya. Misal satu kampung ada satu Habib dan lainnya, dan Habibnya pas yang tidak baik, bisa diajar lebih daripada yang tidak Habib. Artinya akan menjadi korban.
Padahal mereka kalau ketemu bajingan saya kira dia akan seperti itu. Artinya mengarahkan sebaik mungkin lah. Ya semoga Habib ya. Semoga fenomena ini segera berakhir. Berakhirnya itu ya dengan baik. Kalau memang mereka dengan hal-hal seperti itu bisa mengurangi ataupun bahkan sadar ya. Yes, yang lebih kita harapkan mereka dapat hidayah lah. Karena kita anggap mereka sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sudah beda dengan ulama-ulama yang selama ini kita anut. Bahkan dengan ulama-ulama NU mereka sudah beda, terutama dalam hal nasab habaib. Kalau kata dalam tanda kutip mereka itu menurut kita yang mengamati itu mereka itu sesat, mungkin nggak berlebihan lah. Menurut kami mereka sesat dalam masalah ini. Karena beberapa referensi mereka pun memang dari ulama-ulama Wahabi mereka yang diambil untuk membenci habaib atau membatalkan nasab habaib. Ya ini fenomena yang belum berakhir lah. Mungkin nanti akan agak reda setelah Pilpres. Walaupun ini emang ada hubungannya Pak? Kalau menurut saya pribadi hubungannya sangat kental dengan Pilpres. Walaupun itu bisa diperdebatkan. Ya terima kasih ya. Oke. Ini saudara-saudara perbincangan tanpa sengaja karena saya tahu beliau salah satu Habib yang hadir dalam haul karena atas nama undangan, karena diundang. Kalau diundang tidak hadir itu kurang baik. Bahkan saat itu saya sempat menghubungi, tak suruh pulang, ternyata beliau tidak pulang karena masih berpendapat sebagai undangan. Dan ini saya tertarik, ada kesempatan beliau ke sini untuk berbincang-bincang. Jika ada kata-kata yang kurang baik, ada salah khilafnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.